feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rewita Afni. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan dan akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah saya buat beberapa waktu yang lalu dengan tema medium access control. Baiklah, langsung saja saya akan membahas tentang medium access control. Medium access control. Medium access control yaitu sebuah metode untuk mentransmisikan sinyal yang dimiliki oleh node-node yang terhubung ke jaringan tanpa konflik. Jaringan dibagi dalam dua kategori. Yang pertama ada hubungan point to point, yang mana point to point itu adalah salah satu komputer atau perangkat yang disambungkan ke satu komputer atau komputer saja, baik menggunakan perangkat wireless maupun menggunakan kabelan saja. Yang kedua, ada hubungan broadcast. Hubungan broadcast itu sendiri menggunakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan oleh semua komputer secara bersamaan dan terhubung pada jaringan tersebut. Salah satu contoh hubungan point to point dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita melakukan sharing antar laptop menggunakan kabel LAN cross. Sedangkan contoh hubungan broadcast dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah pada stasiun radio, di mana stasiun radio berperan sebagai pengirim informasi ke seluruh sinyal-sinyal yang tertangkap di dalamnya. Broadcast channel sering disebut sebagai multi-access dan random access channel. Multi-access yaitu saluran jaringan yang memungkinkan beberapa pemancar berkomunikasi dengan penerima umum melalui saluran bersama. Sedangkan random access channel yaitu saluran bersama yang digunakan oleh wireless terminal untuk mengakses jaringan seluler untuk pengambilan setup dan transmisi data bursty. Selanjutnya ada lokal dan area metropolitan area network, yang mana terbagi atas yang pertama MAC, yang kedua LAN, yang ketiga WAN. MAC itu sendiri adalah singkatan dari Media Access Control, di mana identifier unik yang diberikan oleh produsen ke bagian dari perangkat keras seperti kartu nirkabel atau kartu Ethernet. Yang kedua ada LAN. LAN itu basis komunikasi LAN, umumnya multi access channel. LAN itu sendiri adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencangkup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Saat ini kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet yang menggunakan perangkat switch. Karakteristik LAN itu tersendiri ada 3. Yang pertama, garis tengah tidak lebih dari beberapa kilometer. Yang kedua, total data rate beberapa megabyte per sekon. Yang ketiga, dipunyai oleh suatu organisasi. LAN juga punya ketertarikan karena bisa menghubungkan beberapa komputer lokal dan dapat dikembangkan secara incremental dan harga performance memadai, reliable, protokol lebih sederhana dan efisien. Yang terpenting itu berbagi pakai. Yang kedua, pembahasan tentang WAN. WAN itu
terbentang di seluruh daerah negara. Yang kedua data rate. Yang ketiga dipunyai oleh beberapa organisasi. Yang keempat umumnya pakai Extinct Public Telephone Network. MAN antara WAN dan MAN, yaitu meliputi seluruh daerah atau kota, menggunakan teknologi LAN, menggunakan kabel TV sebagai medium akses kontrolnya tersendiri. Adapun alokasi kanal statis pada LAN dan MAN yaitu FDM, yaitu Frequency Division Multiplying, di mana FDM itu adalah teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi, bandwidth, dan bandwidth itu sendiri menjadi bagian yang sama di mana tiap pemakai memiliki frekuensi band tersendiri tanpa ada interferensi. Dan ada juga alokasi saluran dinamik pada LAN dan MAN. Asumsi yang dibuat yang pertama dari model stasiun, di mana N buah stasiun yang independen mempunyai program atau user yang menghasilkan frame. Bila sebuah frame dihasilkan, stasiun akan diblokir sampai frame tersebut ditransmisikan. Probabilitas frame dihasilkan selama delta T sama dengan delta dikali delta T, di mana delta itu konstanta laju kedatangan dari frame baru. Yang kedua, ada asumsi saluran tunggal. Hanya satu kanal tersedia untuk komunikasi dan semua stasiun berprioritas sama kecuali bila diatur lain. Yang ketiga, ada asumsi tabrakan atau collision, di mana semua stasiun dapat mendeteksi tabrakan, frame ditransmisikan secara ulang. Yang keempat, ada waktu kontinu, di mana transmisi frame dapat dilakukan setiap saat dan tidak dapat master clock. Selanjutnya ada waktu slot. Waktu slot itu dibagi menjadi interval-interval diskrit dan transmisi frame selalu dimulai pada awal sebuah slot. Kemudian ada center sense, di mana stasiun dapat mengetahui suatu saluran sedang dipakai sebelum mencoba menggunakannya. Selanjutnya, no carrier sense, yaitu stasiun tidak mendeteksi keadaan saluran dan setelah beberapa saat baru diketahui transmisi berhasil atau gagal. Multiple access protocol. Protokol yang pertama ada protokol Aloha, di mana protokol Aloha itu murni atau pure dan berslot. Dikembangkan pertama kali di University of Hawaii tahun 1970-an oleh Norman Abramson berupa jaringan paket radio. Aloha murni itu mempunyai ciri-ciri seperti membiarkan pengguna untuk melakukan transmisi kapan saja bila memiliki data, dan pengirim akan mengetahui frame yang dikirimkan rusak atau tidak selama 270 menit per detik, dan no sense system, dan menggunakan sistem connection atau persaingan. Rata-rata frame itu dikirim atau terkirim per satuan waktu dengan rumus S sama dengan GE dikurang 2G, di mana S itu sendiri yaitu min new frame send per frame time menurut Quotient, dan G itu min old and new frames combined per frame time Quotient. Frame time itu yaitu jumlah waktu yang diperlukan untuk mentransmisikan frame standar dengan panjang yang tetap sama dengan yaitu panjang frame dibagi bit rate. Dengan rumus bila S lebih besar dari 1, maka pengguna menghasilkan frame
pada kecepatan yang lebih tinggi dari yang dapat ditangani saluran. Akibatnya yaitu hampir seluruh frame mengalami tabrakan dan besar torque-nya yang layak itu O kecil dari S kecil dari 1, G pada umumnya lebih besar sama dengan S. Pada beban rendah dibagi no collision sama dengan G sama dengan S. Pada beban tinggi itu sama dengan G lebih besar dari S. Aloha berslot dengan rumus S sama dengan G dikali E sama dengan G. Karena ada time slope sender, dilarang mengirim bila ada CR menunggu slot baru vulnerable period menjadi setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afdal dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini sebuah contoh dari alpha berslot, di mana kotak ini yang menggambarkan tentang waktu yang dibutuhkan mengirim sebuah frame. Ini frame 3 kotak ini. Yang pertama kotak di tengah yang mempunyai rumus T0 tambah T. Jarak antara dua kotak di atas T0 tambah 2T dan T0 tambah 3T. Dan ini grafiknya, yang slot Aloha memiliki rumus S sama dengan GE titik pangkat G min sama dengan 36%. For Aloha S sama dengan G kali E kurang 2G, batch setengah dari E. Dan ini slot dari versus auto traffic yang mempunyai rumus hampir sama, tetapi ini ada peningkatan grafik. Protokol LAN. Pada LAN, stasiun melakukan deteksi terhadap carrier, transmisi dilakukan present dan non present CSMA atau carrier sensor multiply access. 1. Precision CSMA. Bila stasiun mempunyai data untuk dikirim, akan dilakukan pendeteksian saluran. Bila saluran sibuk, stasiun akan menunggu. Bila stasiun kosong, frame akan dikirim. Poin-poinnya, bila terjadi tabrakan stasiun, menunggu beberapa waktu untuk berusaha mengirim kembali. Lalu, disebut 1% karena probability of transmisinya 1, yaitu bila saluran kosong. 2. Presence selalu mendeteksi adanya saluran mempunyai saluran benar dan kosong. Kemungkinan terjadinya tabrakan. Stasiun mendeteksi saluran kosong padahal kemungkinan paket yang baru dikirim stasiun belum sampai. Hal ini terjadi karena delay progress. 2. Stasiun bersama menunggu saluran yang dipakai stasiun lain. Begitu selesai kedua-duanya serentak mengirim paket, maka akan terjadi tabrakan. Waktu dari paket. Waktu saat paket dikirim dari stasiun, pengiriman sampai seluruh paket diterima oleh stasiun penerima yang sangat penting. 2. Non-present CSMA. Poinnya, satu stasiun tidak selalu mendeteksi saluran secara terus-menerus. 2. Saat stasiun mendeteksi saluran, bila dipakai maka batal dan menunggu. Setelah beberapa saat cukup lama, maka akan mendeteksi kembali. Waktu tundanya menjadi lebih lama. P. Present CSMA diterapkan oleh Scolet Aloha. 2. Stasiun siap mengirim setelah dideteksi saluran kosong, maka stasiun mengirim dengan probabilitas P. Stasiun menunggu slot berikutnya. Bila kosong akan dikirim dengan prop dengan rumus Q sama dengan 1 kurang P. Poin ketiga, proses berulang sampai seluruh frame selesai. CSMA atau CD, Carrier Sensor Multiply Access with Collision Detection. CD,
Collision detection. Poinnya, setelah mengetahui ada tabrakan, maka segera membatalkan atau menghentikan transmisinya tanpa menunggu selesai paket yang dikirim. Poin kedua, menghemat waktu dan bandwidth. Modul yang digunakan CSMA atau CD mempunyai 3 periode. Yang pertama, transmissive, contention, idler. Ini contoh dari idler. Frame konvensional dan konvensional slot. Frame berada di sini, berada di sana. Habis itu gambar yang perlu diperhatikan, waktu yang diberikan berjalan sepanjang bus waktu untuk mendapatkan saluran dengan rumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Hidayati, NIM 1857201016. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang poin frame time. Nah, frame time ini jumlah waktu yang diperlukan untuk mentransmisikan frame standar dengan panjang yang tetap sama dengan, yaitu panjang frame dibagi bit rate. Nah, bila S lebih besar dari 1, maka pengguna menghasilkan frame pada kecepatan yang lebih tinggi dari yang dapat ditangani oleh saluran, yang mengakibatkan hampir seluruh frame mengalami tabrakan. Besar throughput yang layak adalah O lebih kecil dari S lebih kecil dari 1. Ini merupakan salah satu frame yang kecepatannya lebih tinggi sehingga terjadinya tabrakan. Dan ini merupakan tampilan dari slotted Aloha. Baiklah, kita memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu tentang protokol LAN. Nah, di sini dia memiliki 2 poin, yaitu persistent dan non-persistent. Nah, kita pertama akan membahas tentang persistent tersebut. Poin persistent CSMA. Bila stasiun memiliki data untuk dikirim, maka akan dilakukan pendeteksian saluran. Bila terjadi tabrakan, maka stasiun menunggu beberapa waktu untuk berusaha mengirim kembali. Nah, yang disebut tabrakan di sini itu bukan tabrakan kendaraan, tapi tabrakan jaringan, atau ya bisa disebut lelet gitu, banyak yang memakai. Disebut satu persistent karena probability of transmit, yaitu bila saluran kosong, persistent selalu mendeteksi adanya saluran sampai saluran benar-benar kosong. Nah, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan terjadinya tabrakan. Poin pertama yaitu stasiun mendeteksi saluran kosong, padahal mungkin paket yang dikirim oleh saluran lain itu belum sampai. Hal ini terjadi karena delay propagasi. Yang kedua adalah dua stasiun bersama-sama menunggu saluran yang baru dipakai oleh stasiun lain. Poin kedua adalah kedua stasiun bersama-sama menunggu saluran yang dipakai oleh saluran lain. Maka begitu selesai dua-duanya serentak mengirim paket, maka akan terjadinya tabrakan. Nah, sekarang kita memasuki poin kedua dari protokolan. Tadi saya ada menyebutkan tentang non-persistent. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ini. Nah, non-persistent ini yaitu stasiun tidak selalu mendeteksi saluran secara terus-menerus. Jadi dia tidak mendeteksi secara terus-menerus saluran tersebut, beda dengan persistent yang tadi. Tapi bisa saja suatu saat nanti dia mendeteksi saluran-saluran tersebut, yaitu bila dipakai maka batal dan menunggu. Setelah beberapa saat atau cukup lama, maka akan mendeteksi kembali. Waktu tundanya menjadi lebih lama lagi begitu. Dan diterapkan pada slotted Aloha. Stasiun siap mengirim. Setelah dideteksi kosong, maka stasiun mengirim dengan probabilitas stasiun menunggu slot berikutnya. Bila kosong akan dikirim dengan probabilitas tersebut.
Nah, itu berulang-ulang terus sampai frame itu selesai. Ini merupakan bentuk saluran pengiriman